Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, bisa subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Ya sebetulnya juga saya itu sebetulnya juga bukan pinter di saham, yang enggak, ini cuma ajang sharing, jadi saya nggak akan mengajak lagi teman-teman beli saham apa kayak apalah. Teman-teman coba cari sendiri, bedah sendiri. Saya akan coba share ilmu saja. Jadi hari ini kita akan coba share 1001 jalan untuk cari saham cuan. Jadi kita basisnya akan pakai iPod, teman-teman. Jadi basisnya kita akan pakai iPod. Buat teman-teman yang masih belum punya akun iPod, kalau mau pakai metode ini, saran saya daftar saja ke sekuritasnya, terus nyaldo aja 100.000, sudah teman-teman bisa pakai screener yang ada di iPod. Di sini ada screener, ini di tools and analysis ini ada stock screener. Teman-teman nanti bisa pakai screenernya. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari saham-saham yang potensi bisa mendulang cuan. Jadi kita masuk ke screener iPod. Tampilannya seperti ini. Kalau saya simpelnya patokan yang biasa sering saya pakai, simpelnya itu biasanya saya pakai, kalau enggak price earning ratio atau PR, saya biasanya pakai PBV atau combine antara PR dan PBV. Saya biasanya kalau mencari saham-saham yang bagus, saya akan cari saham dengan PR di bawah 7 atau di bawah 10. Di bawah 10 biasanya. Jadi saya akan dapat saham-saham yang posisinya under value. Biar kita nggak dapat yang PR-nya minus, maka di atasnya kita setting lebih besar dari 0. Nanti kita akan dapat saham yang PR-nya tidak minus. Itu kalau basisnya ke price earning ratio. Jadi ini saham-saham bagus biasanya akan seperti ini. Kalau pada saham-saham bagus biasanya penurunannya ada sih yang memang lumayan jauh juga, tapi umumnya biasanya tidak terlalu jauh biasanya ya. Kalau tidak pakai PR, biasanya saya pakai PBV, price book value. Tapi pada saham-saham bagus biasanya harga sekarang sudah melewati PBV-nya, jadi PBV-nya biasanya sudah di atasnya 1 biasanya. Karena kita mau cari saham-saham yang posisinya potensial cuan, biasanya saya pakai yang PBV-nya di bawah 0,5. Parah ya. Saya biasanya pakai yang PBV-nya di bawah 0,5. Jadi saya akan dapat saham-saham dengan PBV di bawah 0,5, tapi di sininya saya kasih batasan di atas 0, jadi posisinya PBV-nya nggak minus. Biasanya seperti itu. Jadi entah saya combine antara PR dan PBV, atau cuma PR atau cuma PBV. Nah, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, ini saya contohkan, saya coba pakai PBV dulu ya. Ini saya nonaktifkan dulu PR-nya. Setelah teman-teman setting, entah itu di PR-nya atau PBV-nya, karena kita mau cari saham-saham yang potensial naiknya nanti bakalan lumayan tinggi, saya harus mencari saham yang posisinya sudah turun kelewat jauh. Kalau sudah turun kelewat jauh, kita bisa setting di down from high gini, yang paling sebelah kanan terbawah ini, kita klik, kita cari yang sudah turun lebih dari 75%.
Berarti sahamnya sudah turun lebih dari 75% sejak dia ada di bursa saham IDX. Kita coba cari ya. Nah, di sini kita dapat saham ada ADI, ADMG dan macam-macam. Kita klik di bagian persen FHATM ini untuk mengurutkan. Ini kalau diurutkan dari yang terkecil, dari yang sudah turun 75% ke bawah semakin tinggi. Saya urutkan dari yang di atas biar paling tinggi. Nah, di sini ada INPC, ada plus itu sudah turun 99,64%. Kita coba cek di RTI. Tapi setelah teman-teman dapat listnya, dapat sahamnya, cek juga secara detail ya di RTI bisnis untuk melihat sahamnya seperti apa. Waduh, saham gocap ya, kayak apa sih, labanya lagi minus. Waduh, saham publiknya 84%. Yang kayak gini jangan ya teman-teman ya. Bagi saya beresiko karena saham publiknya kelewat besar, ada 84%. Teman-teman bedah saham-sahamnya setelah, misalkan di sini apa ya yang anu ya, BKSL ini juga posisinya jauh juga, PR-nya 0,5. Yang lumayan ini Lion. Kita cek Lion Metal. Teman-teman bisa lihat labanya bagus juga, sudah mulai bertumbuh ya dari kuartal 4 2021. Kalau mengacu ke book value per share atau net asset per share-nya nilainya 877, sekarang 384. Dulu IPO di harga 2150. Saham publik cuma 42 good. Teman-teman bedah terus coba lihat dia sudah turun kelewat jauh sampai level berapa, sudah naikkah. Terus kalau bisa teman-teman coba cek juga apa namanya ya, teknikalnya, chartnya untuk melihat volume transaksinya sudah mulai membesar atau tidak. Coba cek di situ juga. Sama kalau saran saya, teman-teman coba download aplikasi ini di Play Store, ketik HQ Saham IDX ini, teman-teman install ya. Ini bagus. Kita coba cek di sini. Ini HQ Saham IDX. Nah, di bagian stok analysis ini, analyzer ini, kita bisa cek saham lain. Coba kita, jadi di bagian kiri bawah ini, kode saham ini kita klik, terus kita ganti Lion. Oke, kita, waduh, nggak bisa. Nah, oh, nggak ada yang nyangkut kelewat banyak. Saya kasih contoh inilah, sama apa ya, friend. Kita cek friend. Kalau pakai HQ Saham IDX ini kita bisa tahu ada yang beli besar nggak, kayak di sini SQ atau BCA Sekuritas berada di posisi net buy tertinggi sekitar 1.400 miliar, rata-rata belinya di 79. Ini bisa jadi patokan teman-teman sebagai batasan ya, paling enggak kalau sampai harga jauh di harga itu ya, kita bisa menganggap bahwa posisi harga kita masih di bawah rata-rata harga mereka. Posisinya masih aman buat teman-teman ambil. Intinya untuk mencoba mengecek ini. Jadi HQ Saham IDX ini cukup bagus juga buat teman-teman pakai ya. Balik ke iPod.
Jadi ini beberapa saham-saham yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi mereka sudah turun dari 75% sampai 99%. Teman-teman bisa cek satu persatu, cek mana yang menurut teman-teman bagus, secara fundamental masih bagus. Terus kalau bisa cek teknikalnya, kalau memang bagus juga akan lebih bagus lagi. Setelah itu baru teman-teman bikin list di RTI untuk mencermati saham-saham tersebut. Ini kalau basisnya kita pakai PBV ya. Basisnya kita pakai PBV di bawah 0,5. Nah, selain itu kita juga bisa pakai basis. Misalkan PBV tetap 0,5, tapi kita pengen sahamnya saham yang posisinya masih mendulang laba. Jadi kita mau pakai annual PR-nya di atas 0. Kalau di atas 0 kan berarti masih ada laba. Nah, kita tambahkan annual PR-nya di atas 0. Kita akan coba cek saham yang kita dapatkan apa aja. Ini masih yang penurunannya lebih dari 75% ya. Kita coba cek. Search. Nah, di sini ada Adi. Oh, salah. Kita urutkan persen penurunannya dulu. INPC masih masuk, ada MLPL, ada Lion, Unit, BPP, dan lain-lain. Nah, teman-teman dapat saham banyak sekali untuk bisa teman-teman cermati, ya kan? Ini bisa jadi modal teman-teman untuk mendapatkan list saham-saham yang potensial cuan. Jadi teman-teman setelah dapat ini, teman-teman bedah fundamentalnya, bedah juga teknikalnya. Terus teman-teman bisa bikin list di RT Bisnis. Terus nanti teman-teman bisa cek pergerakannya pada saat bursa saham aktif, pada saat jam bursa saham. Itu beberapa caranya. Jadi kalau teman-teman tinggal modifikasi di PBV-nya atau PR-nya, kalau mau tambahkan biar sahamnya utangnya enggak gede, misalkan di debt per equity-nya di bawah 1, bisa teman-teman bisa tambahkan ini di bawah 1 misalkan, berarti saham-saham yang DR-nya di bawah 1, seperti itu. Nanti teman-teman bisa mendapatkan saham-saham, list saham-saham yang bisa teman-teman cermati. Ini kalau kita atur DR-nya dapatnya apa aja? Ada Lion, Unit, BIPP, CSIS, dan macam-macam ya. Itu caranya 1001 jalan untuk mencari saham cuan dengan menggunakan iPod. Jadi kalau teman-teman yang belum punya iPod ya daftar saja. Terus ya, saya bukan marketing iPod ya. Cuma maksudnya aplikasi screeningnya saya suka, jadi memudahkan saya untuk mendapatkan saham-saham yang bisa saya jadikan saham list pantau saya di RT Bisnis ya. Ya itu infonya. Teman-teman juga bisa tambahkan Aki Saham IDX untuk mencoba mengecek sahamnya seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ya wis, itu saja infonya ya. Intinya di saham sebenarnya kunci utamanya justru pada setelah analisa dilakukan, terus pilihan yang benar juga sudah ditentukan. Sebetulnya kalau retail ya kuncinya satu saja, kesabaran kita untuk menunggu sampai cuan maksimal kita dapatkan. Oke? Ya wis, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.